Kalian udah ikutin belum? Makin banyak influencer yang belakangan ini membenarkan rupiah kita semakin lemah dan katanya itu bagian dari strategi. Yang benar. Coba kita dengarkan apa kata mereka. Ternyata ketika rupiah melemah, Indonesia diuntungkan. Kalau Indonesia mau jadi negara maju, ya rupiah harus melemah. Simple aja. Kenapa Cina bisa sedemikian powerful, ekonominya bangkit? Simple, karena yuan lemah. Sengaja bahkan dilemahkan sama pemerintahnya. Kenapa sengaja dilemahkan? Supaya barang-barang made in China harganya lebih murah. Kompor made in China lebih murah dibanding kompor made in Amerika Serikat. Jadi kalau lu berpikir waras, lu pengen negara lu maju, mau gak mau apa? Kita bahkan wajib melemahkan mata uang kita sendiri. Jadi lu gak usah panik kalau rupiah naik ke 17.000, 817.000. Panik gak? Enggak usah panik. Kenapa? Indonesia bisa tambah cuan. Nah, ini kelihatan sekali nggak ngerti teori ekonomi, nggak ngerti bagaimana ekonomi bekerja. Ekonomi bekerja suatu kesatuan, nggak bisa kita ngomong seperti itu begitu saja. Kondisinya berbeda ketika Taiwan memulai ekspor, Jepang memulai ekspor, Korea Selatan, Cina. Beda kondisinya. Untuk bisa menjadikan suatu strategi harus komprehensif. Bank sentralnya nggak nahan itu pelemahan. Ini coba lihat. Indonesia Bank Sentral sejak Desember kemarin sampai sekarang sudah mengeluarkan sekitar 10 miliar US dollar untuk menahan rupiah supaya tidak jatuh terlalu jauh. 10 miliar loh. Itu artinya berapa? 170 triliun rupiah untuk menahan. Kan sering kita lihat tuh, hari Jumat harganya udah 16.800 ditahan oleh BI menjadi 16.600. Hari Senin udah naik lagi di atas 17.000 begitu. Akhirnya BI harus gelontorkan lagi. Setiap bulan 2-3 miliar US dollar. Kan itu strateginya bertentangan. Lalu kemudian Menteri Keuangannya Purbaya mengatakan, ntar saya bisa kembaliin kok jadi 15.000. Lah itu kan sudah bertentangan dengan anggapan saudara bahwa itu adalah strategi. Bahkan Presiden Prabowo beberapa waktu yang lalu baru aja pidato mengatakan asumsi rupiah kita dolarnya adalah 16.800 sampai 17.500. Kan bukan strategi itu. Nah, jadi kalau strategi pelemahan mata uang rupiah itu sebagai strategi untuk menguasai pasar internasional, ada syaratnya. Syaratnya cadangan devisa kita harus besar, surplus perdagangan kita sudah besar. Lalu kemudian infrastruktur perdagangan dan produksi nasionalnya sudah matang di Indonesia. Artinya supply chain-nya kan mantap. Ini kita apa-apa import, bahan mentahnya, import bahan bakunya, import bahan kimia, import packagingnya, import. Lalu kemudian yang kita punya cuma tenaga kerja dan market di domestik. Makanya kebanyakan kita akhirnya fokus domestik. Yang kita ekspor apa? Sumber daya alam kan? Sumber daya alam itu akan bagus kalau harganya naik terus. Ini sumber daya alam kita kebanyakan adalah produk mentah. Lalu kemudian kita jualnya itu harganya berfluktuasi internasional. Kalau harga turun, itu kalau rupiahnya dibikin melemah, sampai kapanpun tidak akan menguntungkan bagi bangsa kita. Tidak menyediakan lapangan pekerjaan yang baik bagi kita. Jadi ketika sekarang rupiah ini melemah, dampaknya ke kita semua. BBM harus dibayar pakai dolar. Lalu kemudian kita yang mau usaha, bahan bakunya, semuanya kita harus gunakan dengan membayar dengan dolar. Karena sebagian besar adalah impor. Akibatnya biaya produksi jadi mahal. Kalau biaya produksi mahal, dan kemudian buruh kita yang bekerja pasti akan minta naik upah pada akhir tahun depan. Gimana nih keadaan? Bagaimana menurut kalian? Benarkah bahwa itu adalah strategi? Jadi bagi mereka yang ngomong sebagai influencer, agak berhati-hati. Masyarakat kita semakin pandai dan ekonomi tidak bisa dilihat sepotong-potong. Semuanya harus konsisten menjadi satu kesatuan. Bagaimana menurut kalian? Tepatkah bahwa pelemahan rupiah ini adalah karena strategi? Atau karena ketidakberdayaan kita dalam menahan ini semua? Pasti karena perbuatan kita tentunya. Bagaimana menurut kalian? Stay relevant.